Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya yang menonton live di Indonesian Institute pada hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Aji Pangestu dari JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat gitu ya, untuk ngobrolin atau membicarakan terkait dengan bagaimana sih dinamika pengawasan kampanye pemilu selama sekitar 70 hari kemarin ya Mas ya, sekitar, kurang lebih sekitar 70 hari gitu. Nah, apa namanya, mungkin gimana nih kalau dari Mas Aji, mau apa namanya, kasih semacam sambutan dulu mungkin untuk teman-teman kita yang baru sore kali ini. Sebelum kita ke Oke, pertanyaan pertama nih Mas. oke. Sebelumnya aku ucapin makasih dulu ya untuk teman-teman TII, The Indonesian Institute, kemudian juga kemarin di kontak sama Mas Anto ya untuk apa namanya sedikit ngobrol-ngobrol tentang dinamika pengawasan. Kemudian juga makasih untuk Mbak Velia. Memang penting ada banyak dinamika soal pengawasan tahapan kampanye karena kampanye kita itu kan dibagi dari beberapa segmen seperti misalkan kampanye melalui baliho atau kemudian kampanye melalui alat peraga kampanye, terus kampanye di media sosial, kampanye rapat umum terbuka, sampai dengan kampanye apa itu namanya, eh, kampanye konvensional lah, rapat umum terbuka, baliho, media sosial, dan apa bazar. Nah, itu sebenarnya banyak hal yang menarik untuk kita apa namanya bahas soal bagaimana dinamika pengawasannya. Ya, mungkin bisa langsung ke beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, Mbak. Oke, nah soal pengawasan pemilu nih Mas, mungkin sebelum kita ngobrolin lebih jauh soal bagaimana pelanggarannya, mungkin bisa kita mulai dengan gimana temuan-temuan atau pendapat teman-teman di JPPR gitu ya terkait dengan pelaksanaan kampanye kita kemarin selama 70 hari ini kurang lebih. Oke, Dinamikanya pertama seperti sih apa? pertama sih yang menjadi catatan adalah kampanye melalui alat peraga kampanye atau baliho, bendera dan segala macamnya. Karena memang kampanye ini kemarin di Jakarta lumayan banyak problematika atau kemudian banyak catatan dari masyarakat ataupun masyarakat sipil ataupun pemantau pemilu, khususnya soal yang ada di pinggir jalan, kemudian mengganggu atau menghambat masyarakat yang menggunakan jalanan yang akhirnya apa namanya benderanya jatuh, terus kemudian orang itu Gitu ya. menimbulkan kecelakaan dan segala macamnya. Memang itu harus ditertibkan oleh Bawaslu atau kemudian Satpol PP. Walaupun mungkin diperbolehkan melakukan kampanye dengan metode seperti itu, tapi harusnya ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh peserta pemilu, khususnya soal aturan peraturan daerah, di mana baliho itu boleh dipasang dan di mana baliho itu tidak boleh dipasang. Seperti misalkan di jalanan-jalanan atau kemudian di pohon itu kan tidak boleh dipaku. Kalau misalkan kita lihat beberapa perda di DKI Jakarta kan ada beberapa tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk memasang beberapa alat peraga kampanye itu. Nah, itu harusnya ditaati oleh peserta pemilu. Kemudian catatan selanjutnya adalah soal kampanye rapat umum terbuka. Nah, kampanye rapat umum terbuka ini juga menurutku sangat menarik karena ada potensi politik uang atau potensi apa namanya terjadinya politik uang yang tidak terpotret oleh penyelenggara pemilu atau Bawaslu. Atau Bawaslu sendiri mungkin untuk mengambil langkah hukumnya agak sedikit kesulitan karena memang mekanisme hukum yang ditempuh itu agak sedikit sulit dan peraturan perundang-undangannya tidak cukup mewadahi soal hal itu. Misalkan soal hadiah pada saat kampanye rapat umum terbuka, door press. Nah, ada beberapa ada beberapa peserta pemilu yang melakukan rapat kampanye umum terbuka dengan adanya door press, kemudian hadiah yang nominalnya sangat luar biasa, tidak diatur memang di dalam peraturan perundang-undangan. Tapi ini adalah
nominal yang menurutku tidak wajar, seperti misalkan hadiah door prize-nya mendapatkan mobil, hadiah umroh, kemudian uang 10 juta. Kalau di dalam peraturan perundang-undangannya atau kemudian PKPU soal kampanye kan, memang kalau untuk ongkos transport, makan, itu memang ditanggung oleh peserta pemilu, tapi tidak boleh berbentuk uang. Nah, bagaimana kemudian soal hadiah ini, sedangkan di dalam rapat umum kampanye terbuka itu tidak ada kompetisi yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya untuk masyarakat mendapatkan hadiah tidak ada kompetisi yang terjadi di situ, hanya kemudian mereka mendapatkan kupon hadiah, terus mereka dapat hadiah sepeda motor, uang 10 juta, memang itu bagian atau langkah yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk menarik masyarakat agar hadir pada kampanye rapat umum terbuka. Tapi dengan nominal ini apakah masuk dalam politik uang atau tidak, itu juga menurutku Bawaslu harus menelusuri dan menindaklanjutinya. Terus kampanye-kampanye model lain dengan menggunakan sembako atau bagi-bagi hadiah ini juga berpotensi besar adanya politik uang, karena sembako yang diberikan ini juga nominalnya tidak sesuai dengan yang diatur oleh PKPU. Misalkan yang diatur oleh PKPU sekian harga minyak, misalkan harga minyak 1 liternya 10.000. Maka di bazar itu harusnya ada diskon minyak, bazar diskon minyak dengan nominal yang sudah diatur, misalkan tidak boleh lebih, diskonnya tidak boleh lebih dari 50% atau sekian, aku lupa berapanya. Nah itu kan sebenarnya diatur dan itu harusnya disesuaikan, karena kebanyakan bagi-bagi sembako ini langsung gratis. Nah terus bukan hanya soal bagi-bagi sembako gratis atau hal lainnya, tapi sumber pembagian sembako ini dari mana? Apakah benar sembako yang didapatkan dari peserta pemilunya sendiri dan kemudian diberikan oleh masyarakat, atau sembako ini adalah memang haknya masyarakat tapi kemudian dipolitisasi oleh peserta pemilu untuk menjadi alat kampanye? Misalkan seperti ini sebenarnya sembako bantuan sosial yang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah setempat, atau kemudian sembako yang memang sudah dianggarkan untuk reses mereka, atau hal lainnya yang memang anggarannya itu bersumber dari anggaran negara tapi digunakan untuk kampanye, kemudian bagi-bagi sembako, dan itu secara tidak langsung pasti akan menarik masyarakat dan aware terhadap peserta pemilunya dan memilih peserta pemilunya. Artinya ada penyalahgunaan fasilitas negara yang digunakan oleh peserta pemilu, dan itu juga harus diawasi secara mendalam oleh Bawaslu ya, sampai dengan tahap penelusuran sumber sembakonya itu dari mana. Ini problematika ini yang kemudian kalau misalkan aku lihat latar belakang dari diskusi ini ya, ini salah satu produk terstruktur dan sistematis sebelum adanya kecurangan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi masyarakat dimobilisasi untuk memilih salah satu peserta pemilu tertentu dengan menggunakan sumber atau kemudian anggaran negara agar mereka tertarik, atau kemudian mereka mempunyai rasa, oh ini si peserta ini ngasih saya sembako dan segala macamnya, padahal ini anggaran memang hak masyarakat mendapatkan sembako, tapi digunakan dipolitisasi untuk untuk dilakukan pada tahapan kampanye. Ya. Oke, nah berbicara mengenai kampanye sendiri nih, sebenarnya kan kalau kita merujuk ke PKPU soal kampanye, itu di sana sudah disebutkan ada istilah sosialisasi dan pendidikan politik juga gitu. Yang mana kita teman-teman di masyarakat sipil juga tahu bahwa sebenarnya nih sebelum masa kampanye itu diresmikan sama KPU gitu kan, masa-masa sebelum itu pun juga sudah terjadi banyak kampanye-kampanye yang mungkin quote on quote bisa kita katakan ilegal gitu, yang mereka bilang dengan sosialisasi gitu, masa sosialisasi gitu, dan itu masanya kalau nggak salah panjang banget kan, dari mungkin sekitar bulan November 2022 gitu atau Desember, saya lupa. Nah, gimana Mas, teman-teman JPPR juga menanggapi hal ini Mas? Iya,
khususnya untuk peserta pemilu partai politik ya, partai politik itu kan ditetapkan jauh sebelum masuknya masa kampanye. Akhirnya kemudian keluarlah PKPU, masa kampanye dan masa sosialisasi. Ini kalau misalkan teman-teman sebut, ini adalah PKPU yang cukup ugal-ugalan. Di situ ada di situ disebutnya PKPU soal kampanye, tapi di situ juga ada sosialisasi. Nah, sosialisasi yang dimaksud oleh PKPU ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik yang sebenarnya sifatnya internal. Di dalam undang-undang pemilunya sendiri sebenarnya diatur bahwa sosialisasi ini bisa dilakukan oleh peserta pemilu di rapat internal, kemudian juga misalkan di rapat internal itu kemudian ada bendera partai, itu tidak masalah, tapi asalkan di lingkungan partai politiknya itu. Nah, ada aturan soal larangan-larangan masa sosialisasi. Larangannya itu yaitu tidak boleh memuat unsur-unsur tertentu seperti misalkan logo partai politik, nomor urut, kemudian ada berapa unsur, kalau tidak salah ada 4 unsur. Nah, kemudian yang diatur di dalam PKPU ini melanggar ketika 4 unsur ini kumulatif, bukan 4 unsur misalkan salah satunya. Jadi di dalam PKPU itu sosialisasi ini boleh dilakukan asal tidak memuat adanya nomor urut partai, gambar partai, citra diri, visi misi partai politik. Nah, dari keempat unsur ini harus kumulatif. Kalau misalkan hanya 1 ataupun 2, itu tidak dianggap pelanggaran pada masa sosialisasi. Inilah kemudian yang digunakan oleh partai politik untuk melakukan sosialisasi berbau kampanye. Salahnya yang dilakukan ini sampai pada akhirnya, kalau tidak salah di Jawa Timur pernah ada kasus pembagian uang di salah satu masjid di Jawa Timur. Di situ ada logo gambar partai, tapi di situ tidak memuat nomor urut, visi misi, dan citra diri partai politik tersebut, yang akhirnya ditetapkan oleh Bawaslu itu bukan pelanggaran kampanye atau bukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu ini. Nah, ini kan peraturan yang menurutku cukup ambigu dan kemudian banyak digunakan oleh peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi yang berbalut kampanye. Memang harusnya Bawaslu secara tegas atau kemudian KPU secara tegas menyebutkan di dalam PKPU-nya bahwa salah satu unsur saja itu masuk dalam pelanggaran pemilu. Tapi kalau misalkan memang sudah disepakati oleh KPU dan Bawaslu, 4 unsur itu memenuhi, baru 4 unsur itu ada, baru memenuhi pelanggaran pemilu. Nah, ini kan sama saja memihak terhadap partai politik, artinya partai politik bisa mencari celah-celah tersebut, karena pada prakteknya akhirnya yang digunakan pada masa sosialisasi itu banyak sekali baliho sudah bertebaran di mana-mana, kemudian juga mereka hanya tidak memuat 4 unsur ini, kan pasti sangat sulit. Bagaimana kemudian mereka menceritakan visi misi di dalam baliho itu? Nomor urut, lambang partai, tidak ada visi misinya, maka kemudian di situ tidak dikatakan pelanggaran pada tahapan sosialisasi yang dilarang soal kampanyenya. Nah, itu kemarin problematikanya di situ, Mbak. Akhirnya ya yang jelas-jelas bagi-bagi uang di dalam masjid aja, karena hanya ada logo partainya aja, tidak dianggap sebagai pelanggaran kampanye pada masa sosialisasi. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, aku mau ingetin dan sekaligus sapa juga ke teman-teman yang lagi nonton, kalau ada pertanyaan untuk Mas Aji bisa langsung tulis saja di kolom komentar, supaya nanti bisa aku bantu bacakan untuk dijawab oleh Mas Aji. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih. Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kemarin di acara APD, Akademi Pemilu dan Demokrasi itu kan saya juga hadir di situ dan nonton Mas Aji juga kebetulan sebagai pembicara gitu kan. Terus ketemu banyak teman-teman masyarakat sipil yang emang kerja-kerja di bidang pengawasan pemilu juga gitu ya. Jadi banyak nerima cerita gitu ya Mas, bahwa di di bawah itu di TPS gitu terutama, kalau kita ngomongin soal pengawasan misalnya, itu banyak banget pengaduan-pengaduan kayak misalnya
uang-uang BIMTEK itu dipotong gitu kan misalnya, terus habis itu BPJS dipotong, pokoknya pemotongan-pemotongan yang istilahnya nggak masuk akal gitu. Dan apa namanya, ketika kemudian teman-teman ini berusaha untuk menanyakan kejelasannya gitu ya, dalam hal ini ke KPU, mereka bilang bahwa ya KPU nggak bisa menjelaskan gitu kenapa kok kemudian uangnya dipotong, antar daerah nominalnya beda-beda misalnya kayak gitu. Nah, gimana nih Mas menjelaskan fenomena ini kalau dari perspektif Mas Aji sendiri? Oke, agak putus-putus tapi aku sedikit menangkap ya. Iya, banyak cerita. Salah satunya di daerah saya, Kabupaten Bogor, dekat rumah saya. Jadi teman-teman tetangga saya yang menjadi pengawas TPS, bukan pengawas TPS, apa KPPS, itu gajinya, bukan gajinya, apa namanya, uang honorarium transport mereka itu dipotong. Harusnya mereka dapat berapa, 35.000, tapi cuman dikasih 10.000, makanya mereka kaget. Jadi ternyata pas ketika aku cek ke KPU-nya, coba telepon ke beberapa komisioner, memang transport, honor transport setiap daerah itu berbeda-beda. Misalkan di Jabodetabek atau kemudian di Depok itu masih 50.000. Kemudian di Tangerang Selatan itu ternyata juga sama, masih 50.000. Tapi di beberapa daerah yang memang apa namanya, daerah yang anggaran apa itu namanya, standarisasi apanya gitu, itu ada 35.000. Tapi mereka ternyata memang berbeda-beda. Tapi ada beberapa yang memang mengadukan dipotong honorariumnya, atau kemudian transport mereka dipotong, sampai dengan gaji mereka dipotong. Ini menurutku juga salah satu apa ya, potensi permasalahan di TPS. Sekarang gini, misalkan saya sudah berniat menjadi seorang KPPS. Setelah jadi KPPS itu saya mau beli Pajero, kan enggak juga. Setelah apa namanya, ini kan pekerjaan yang cukup sulit didapatkan menjadi seorang KPPS, karena untuk menjadi seorang KPPS itu kita harus nunggu 5 tahun sekali. Berbeda ingin menjadi CPNS. CPNS itu setiap tahun ada, setiap tahun itu pasti ada rekrutmen tuh CPNS. Tapi kalau KPPS itu 5 tahun sekali, berarti kan proses menjadi KPPS itu menunggunya lebih lama ketimbang CPNS. Ketika mereka sudah begitu semangat ingin menjadi KPPS, terus kemudian honorarium atau kemudian transport mereka untuk ikut BIMTEK atau hal lainnya dipotong, pasti ada sisi tidak semangat dari seorang petugas KPPS, yang kemudian itu akan mempengaruhi kinerja mereka ketika pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, atau ketika mereka akan bekerja. Bahkan mungkin pada saat BIMTEK itu transport mereka dipotong, mereka mengikuti BIMTEK pun tidak akan sepenuh hati. Aduh, harusnya BIMTEK semangat dapat uang 50.000, ternyata pulang cuma dapat 25.000. Pada saat mengikuti BIMTEK lagi juga pasti tidak semangat, dan ini akan mempengaruhi kinerja mereka nanti pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Seperti misalkan catatan JPPR, ternyata benar banyak permasalahan atau prosedur yang memang tidak diketahui oleh KPPS. Seperti misalkan pembuatan tempat apa namanya, pemungutan suara, harusnya bilik suara itu belakangnya adalah tembok, tapi masih ada bilik suara yang belakangnya ada lalu lalang, penyelenggara pemilu bisa lalu lalang, atau kemudian pemilih yang lalu lalang. Itu kan artinya tidak menjamin kerahasiaan si pemilih itu. Kemudian mereka juga tidak mengetahui betul apa itu DPK, kemudian DPTB, atau kemudian apa namanya, serta masyarakat yang memang mempunyai hak pilihnya. Ada juga beberapa yang memang pada prakteknya mereka orang yang harusnya sebagai DPTB dapat berapa surat suara tapi dikasih full. Itu ternyata ada di beberapa tempat yang akhirnya kemudian berpotensi terjadinya PSU atau pemungutan suara ulang. Nah, permasalahan-permasalahan ini memang berawal dari hal-hal tersebut, seperti gajinya dipotong dan segala macam.
menurutku ini hal yang kemudian perlu diperbaiki. Apalagi kinerja mereka masih beberapa tempat ini KPPS dan PTPS itu masih ditanyakan oleh teman-teman Panwascam dan apa namanya, kalau di kecamatan itu PPK ya, di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, karena beberapa dokumennya masih belum lengkap, seperti misalkan di PTPS itu C hasilnya masih belum lengkap, kemudian ditanya lagi, mereka harus mencari tahu lagi, ternyata tugas mereka itu masih cukup panjang, apalagi untuk teman-teman PKT itu masih panjang sampai dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi hal-hal seperti ini pasti akan menimbulkan potensi permasalahan pada proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi di kecamatan. Semoga ini nggak terjadi lagi mungkin di pemilu 2029 ya, karena memang sudah terjadi. Iya sih Mas, setuju banget sih terkait itu kayak azan. Oh oke. Udah berhenti. Iya Mas, setuju banget sih tadi terkait dengan apa namanya kurang cakepnya petugas-petugas KPPS kita gitu ya, karena aku sendiri kan sebagai DPTB ya di Jakarta, dan banyak juga teman-teman semasa SMA dan semasa kuliah gitu yang milihnya di Jakarta juga gitu kan, banyak yang cerita gitu bahwa ya petugas KPPS-nya nih kelihatan banget gitu nggak ngerti job desk mereka saat itu apa gitu, dan bahkan tadi yang diceritakan sama Mas Aji, DPTB yang harusnya cuma dapat 1 surat suara aja itu dikasih 5-5-nya. Nah itu saya itu masih yang ngalamin itu saya gitu di TPS gitu kan. Dan kayaknya kalau saya waktu itu nggak ngomong ke petugas KPPS-nya kalau saya DPTB, mereka bahkan juga nggak tahu gitu kalau saya itu DPTB kayak gitu. Kayak gitu sih Mas. Nah apa namanya tadi terkait dengan pemotongan-pemotongan ini, kalau dari teman-teman yang melakukan pengawasan sendiri, Mas, apakah sudah menemukan alasannya gitu? Kenapa sih kok kemudian anggaran-anggaran ini dipotong gitu? Atau misalnya, kalau tadi kan dibedakan kan alasannya karena ya setiap daerah beda-beda demografinya dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau dipotong ini udah nemu alasan yang masuk akal belum nih, Mas, kalau dari teman-teman? Ternyata potongan ini bukan alasan, tapi memang tindakan yang ilegal atau tindakan yang memang tidak diperbolehkan di dalam peraturan perundang-undangan. Dan akhirnya karena memang pemotongannya ini di tingkat kecamatan atau badan ad hoc, maka yang menyelesaikan itu misalkan di PPK, maka yang menyelesaikan adalah KPU kabupaten kotanya. Jadi itu internal kelembagaan penyelenggara pemilu, itu bukan alasan karena kebutuhan untuk penyelenggaraan kebutuhan untuk proses penyelenggaraan pemilu, tapi memang alasannya ada proses korupsi, ada terjadinya korupsi yang dilakukan di beberapa penyelenggara di tingkat ad hoc, tapi memang proses penyelesaiannya nanti di tingkat kabupaten kotanya sendiri. Jadi memang pelanggarannya dilakukan oleh badan ad hoc di tingkat kecamatan, karena memang yang dirugikan itu juga masih dalam satu lembaga, maka proses penyelesaiannya di tingkat kabupaten kotanya. Dan ada banyak beberapa penyelenggara di tingkat kecamatan akhirnya diberhentikan dan kemudian diganti oleh PAW-nya. Ini beberapa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU ketika adanya temuan honorarium dipotong, kemudian transport dipotong. Oke. Ini komentarnya seru juga. Cukup pelik gitu kalau dilihat, dan lumayan terstruktur juga gitu loh kalau dari atasnya kayak gitu. Nah, ini udah ada pertanyaan masuk nih Mas dari Rusta Adijaya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Mas Aji penyelenggaraan kampanye pemilu sekarang dengan beberapa pemilu sebelumnya gitu? Nah ini menarik juga nih Mas, mungkin Mas Aji bisa membandingkan gitu ya, kalau dibanding yang paling deket deh 2019 gitu misalnya, itu gimana nih Mas? Apakah kita bisa dibilang mengalami downgrade gitu, atau justru upgrade, atau
stagnan gitu, nggak kemana-mana gitu. Gimana kalau menurut Mas Haji? Oke, sebenarnya dari ada aspek polarisasi yang terjadi di masyarakat dulu misalkan dibandingkan pemilu 2024 dibandingkan pemilu 2019, aspek atau kemudian dampak yang terjadi pada masyarakat khususnya soal polarisasi atau gesekan yang terjadi di masyarakat mungkin di 2024 lebih lebih apa ya, lebih dibilang aman ketimbang di 2019 lalu. Memang di 2019 lalu soal gesekan di masyarakat, kemudian timbulnya polarisasi karena banyaknya isu-isu sara, kemudian ujaran kebencian yang dilakukan pada penyelenggaraan pemilu 2019 lalu. Mungkin di 2024 ini agak sedikit adem karena memang calonnya juga ada 3. Peserta pemilu ini tidak banyak menggunakan isu sara atau ujaran kebencian, mereka hanya menggunakan narasi-narasi pengkhianatan atau kemudian narasi-narasi saling apa ya, narasi-narasi saling pengkhianatan atau mengungkit-ungkit masa lalunya, berbeda dengan pemilu 2019 lalu. Tapi dari aspek soal regulasi ini tentu apa namanya, di pemilu 2024 ini sedikit ada penurunan karena di 2019 lalu misalkan pada tahapan sosialisasi ada salah satu partai politik yang muncul misalkan gambar partai nomor urut di dalam media cetak itu langsung ditindak oleh Bawaslu. Tapi berbeda di 2024 ini kayaknya Bawaslu tidak begitu banyak apa ya, tidak begitu banyak tindakan terhadap proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan peserta pemilu, baik itu potensi kecurangan atau hal-hal yang melanggar pada peraturan perundang-undangan atau PKPU-nya. Kayak misalkan kita lihat bagi-bagi susu di DKI Jakarta, Bawaslu RI justru malah melimpahkan ke pemerintah daerah dan kemudian melimpahkan ke Bawaslu di tingkat DKI Jakarta. Memang itu wewenang Bawaslu di tingkat provinsinya DKI Jakarta, tapi kan wilayahnya memang dekat dengan Bawaslu dan tidak banyak tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahapan kampanye ini khususnya di pemilu 2024 karena memang atmosfernya sedikit berbeda di 2024 dan 2019. Banyak ketakutan penyelenggara pemilu terhadap peserta pemilunya. Yang saya rasakan seperti itu, tapi nggak tahu kenyataannya seperti apa. Karena memang juga banyak temuan yang kemudian dikatakan oleh Bawaslu melanggar, tapi tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksi yang jelas dikeluarkan oleh Bawaslu yang kemudian berdampak kepada peserta pemilunya. Oh ini dikatakan pelanggaran, tapi tidak ada produknya, apa namanya, hasil putusannya, maka mendapatkan sanksi, tidak dibolehkan kampanye dulu, atau kemudian kampanyenya diberhentikan, itu juga tidak dilakukan oleh Bawaslu saat ini. Ini penurunan, apa namanya, kampanye, tahapan kampanye pada pemilu 2024 ini, saya melihat Bawaslu kurang, gimana ya, kurang greget aja. Nggak tegas sih Mas, lebih tepatnya ya? Ya, nggak tegas, bisa dikatakan nggak tegas. Iya, iya, iya. Iya sih, setuju sih Mas, karena kayak apa namanya, ya emang kurang tindak lanjut aja gitu, bahwa kemudian Bawaslu memberi peringatan gitu, misalnya kayak kemarin ketika Mas Gibran bagi-bagi susu gitu misalnya kan di CFD gitu, itu kan ya hanya peringatan-peringatan aja yang kemudian nggak ada tindak lanjutnya gitu, sehingga ya gimana, susah juga gitu kan untuk apa namanya, untuk melihat gitu atau menilai bahwa kemudian pemilu kali ini ya benar-benar pemilu yang apa namanya, yang adil seperti itu. Nah, berkaitan dengan Bawaslu tadi yang kurang tegas dan yang lain-lain, apa sih Mas kira-kira tantangannya dalam melakukan apa namanya, pengawasan pemilu ini gitu ya, khususnya di teman-teman masyarakat sipil dan dalam hal ini specifically di teman-teman JPPR gitu. Pertemuannya apa aja kira-kira Mas? Oke, baik. Soal pemantauan atau kemudian hal-hal yang sudah JPPR lakukan pemantauan, memang banyak hal yang ditemukan oleh JPPR atau indikasi kecurangan atau kemudian permasalahan pada proses tahapan
pemilu 2024 ini, baik itu di tahapan sosialisasi, kampanye, sampai dengan masa tenang, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara saat ini, misalkan direkapitulasi. Banyak hal yang kemudian juga tidak begitu signifikan dampak kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Artinya tidak signifikan dalam hal penegakan hukumnya. Kalau misalkan kita lihat regulasi atau kemudian potensi-potensi kecurangan atau permasalahan-permasalahan pada tahapan proses pelaksanaan pemilu, itu tidak banyak berdampak di peraturan perundang-undangannya ketika itu ditetapkan sebagai kecurangan atau permasalahan. Jadi regulasinya itu sendiri juga sangat sulit untuk menjangkau permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh masyarakat sipil. Dan kemudian kemampuan masyarakat sipil tersebut juga untuk melakukan pembuktian, lebih banyak pembuktiannya, baik itu syarat material atau formilnya, itu tidak memenuhi syarat yang kemudian oleh Bawaslu tidak ditetapkan sebagai pelanggaran pemilu. Ini yang kami yang kami hadapi saat ini. Misalkan soal bagi-bagi sembako atau hal lainnya. Tentu dalam proses penanganan hukumnya, soal pembagian sembako harus ada bukti bahwa itu benar-benar dilakukan pembagian sembako atau segala macamnya. Kemudian juga ada saksi dan ada masyarakat yang menerima sembako ini dan kemudian mau menjadi saksi pada saat proses penanganan hukum oleh Bawaslu. Hal-hal ini yang kemudian sulit untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan dibuktikan oleh masyarakat sipil pada hasil pemantauan atau temuannya. Karena memang masyarakat sekarang agak sedikit agak ada ketakutan dari masyarakat juga untuk menjadi saksi atau kemudian untuk menjadi pihak terkait ketika ada permasalahan-permasalahan hukum yang dilakukan oleh peserta pemilu. Ini adalah tantangan kita. Jadi misalkan ada beberapa temuan JPPR pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, bukti-bukti ini yang kemudian sulit untuk disajikan ke Bawaslu, dan Bawaslu justru proses pembuktiannya juga agak sedikit rumit pada beberapa tahapan karena dikatakan tidak memenuhi unsur di dalam peraturan perundang-undangannya, akhirnya juga itu tidak dikatakan sebagai pelanggaran. Terus kalau misalkan kita ingat apa yang disampaikan oleh Bawaslu, misalkan soal nggak apa-apa masyarakat lapor aja dulu, kalau misalkan memang buktinya segala macam nggak bisa, ya lapor aja dulu, nanti itu bisa menjadi temuan awal oleh Bawaslu. Nah, temuan awal ini nanti akan dilakukan penelusuran Bawaslu, jadi ini nanti masuknya bukan produk dari hasil laporan masyarakat, tapi hasil pengawasan Bawaslu. Beberapa kali masyarakat melakukan hal tersebut, misalkan melalui media sosial biasanya, yang paling gampang itu kan sekarang gitu. Jadi ada temuan-temuan pelanggaran yang kemudian diupload ke sosmed, kemudian di-tag Bawaslu-nya, Bawaslu apakah ini bukan pelanggaran, sudah jelas-jelas bagi uang segala macam gini, kemudian di-tag oleh Bawaslu-nya. Bawaslu pasti menjawab tuh, oh iya, ini akan menjadi temuan awal oleh Bawaslu. Tapi sejauh mana penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap laporan masyarakat tersebut di sosial media? Tidak pernah ada tindak lanjut atau informasi yang diberikan oleh Bawaslu. Ini temuan awal yang disampaikan oleh masyarakat, misalkan sekian. Terus yang ditindaklanjut ditelusuri, sekian ditemukannya ini terbukti sebagai pelanggaran atau tidak, sekian. Harusnya masyarakat juga berhak mengetahui progres penelusuran penelusuran informasi awal yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tapi sejauh ini kok kebanyakan nggak ada update informasinya seperti itu. Apa itu hanya kemudian dijadikan angin segar untuk masyarakat, bahwa Bawaslu mengawasi, tapi pada prosesnya atau kemudian pada kenyataannya tidak dilakukan penelusuran secara mendalam dari informasi awal yang diberikan oleh masyarakat. Ya. Melihat respon Bawaslu yang tampaknya nggak serius-serius amat nih terus menanggapi laporan-laporan dari masyarakat. Dari masyarakat itu sendiri gimana Mas yang ada di LSM di NGO, terutama yang
uh, bersentuhan langsung gitu ya dengan kerja-kerja pengawasan pemilu ini. Apa yang udah dilakukan? Mungkin bisa di-share dan diceritakan kita juga, Mas. Oke. Pertama mungkin kalau misalkan Bawaslu tidak tidak begitu tegas dalam hal pengawasan atau kemudian penelusuran dari informasi awal, memang ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah mempublikasikan hasil pemantauan dari masyarakat. Kemudian sejauh mana publikasi yang dilakukan oleh masyarakat, misalkan yang dikeluarkan oleh teman-teman AJI, TEMIS, dan lainnya, peta kecurangan. Nah, itu memang secara masif harus kita publikasikan. Kemudian hasil pemantauan CPPR atau hasil pemantauan TII dalam proses pemilu di 2024 ini harus kita publikasikan, bahwa masyarakat juga harus mengetahui ini ada tindakan atau kemudian kecurangan-kecurangan yang sistematif, ya, TSM, yang dilakukan oleh peserta pemilu, tapi memang dalam proses pembuktiannya tidak dilakukan secara tegas oleh Bawaslu, dan masyarakat berhak mengetahui itu. Kemudian juga Bawaslu juga harus secara tegas, kita juga pengennya Bawaslu tegas ya, tapi pertama masyarakat juga harus mengetahui dulu proses pelaksanaan pemilu kita sekarang seperti ini, dan Bawaslu sebagai penegak keadilan pemilu itu juga tidak begitu banyak melakukan hal-hal yang memang harus mereka lakukan. Salah satunya ya kita publikasikan hasil pemantauan, kemudian permasalahan-permasalahan yang kita temukan, kemudian dampaknya terhadap masyarakat itu seperti apa, agar kemudian juga mampu menimbulkan memberikan efek kepada masyarakat agar mereka juga mau untuk kemudian melaporkan ke Bawaslu, atau kemudian mereka mau untuk memperhatikan proses pelaksanaan pemilu kita dan mau melakukan pemantauan setiap ada kecurangan atau apa, rame-rame publikasikan di sosial media atau kemudian lapor ke Bawaslu. Kalau misalkan memang tidak ada tindakan dari Bawaslu, laporannya tidak ditindaklanjuti atau kemudian mengecewakan atau seperti apa, ya kita juga perlu publikasikan agar masyarakat mengetahui kinerja-kinerja penyelenggara negara kita, khususnya penyelenggara pemilu kita, baik itu Bawaslu atau KPU, yang pertanyaan publik, baik itu dari Bawaslu ataupun KPU ya. Kalau KPU sekarang yang lagi rame soal sirekapnya yang bermasalah. Bawaslu kemarin soal tahapan kampanye. Itu paling Mbak yang bisa kita lakukan ya. Iya. Nah, iya Mas, tapi kan masalahnya gini Mas, kalau kita ngomongin soal mempublikasikan untuk tujuan mengedukasi masyarakat gitu ya istilahnya, biar mereka mau melapor. Nah, kalau kita perhatikan sepanjang masa kampanye kemarin itu kan banyak sekali fenomena yang mungkin bisa aku bilang masyarakat tuh semacam dimanipulasi gitu ya oleh kelompok-kelompok tertentu untuk istilahnya melihat bahwa proses pemilu kita selama ini ya normal-normal aja gitu kan. Terbukti dengan misalnya kemarin waktu rame-rame ada film Dirty Votes gitu kan, malah justru masyarakat bilang kayak, wah ini film pesanan gitu, atau ya narasi-narasi semacam itulah. Padahal kan itu juga maksudnya untuk mempublikasikan temuan dan kemudian untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada loh bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilu gitu kan. Dan itu juga terjadi dalam banyak fenomena-fenomena lain gitu. Misalnya kayak ketika kemarin banyak guru-guru besar yang beramai-ramai menuntut untuk diadakannya pemilu yang adil dan jujur, seperti itu Mas, dan yang lain-lain. Nah, ini melihat fenomena masyarakat yang seperti ini, itu gimana Mas? Kira-kira apakah kita butuh semacam pendekatan lain gitu ya, pendekatan khusus, atau memang selama ini cara mendidiknya itu belum efektif, atau gimana nih Mas? Karena aku lihat kayaknya cukup dominan juga gitu masyarakat yang punya pemikiran-pemikiran seperti ini gitu. Iya, sepakat aku Mbak. Soalnya memang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini juga kemudian dikatakan berbau-bau kepentingan pasangan calon tertentu. Misalkan soal ya film Dirty Vote salah satunya, kemudian
apa yang kita sampaikan di media sosial, hasil temuan kita, wah ini memang di branding nih, ini jangan-jangan buzzer nih. Kita udah capek-capek mantau dibilang buzzer. Ini buzzer nih buat mengatakan bahwa pemilu ini curang segala macamnya. Ini konstruksi yang memang dibangun oleh peserta pemilunya itu sendiri atau kemudian kelompok tertentu agar kecurangan-kecurangan ini tidak dikatakan sebagai kecurangan. Karena memang dalam kontestasi memang seperti itu. Terus kemudian apa yang perlu kita lakukan? Sebenarnya kita juga perlu, karena kita sudah terbiasa dalam hal dunia media sosial, khususnya pasca pandemi atau pada saat pandemi, kegiatan kita atau kemudian mobilisasi kita kepada masyarakat, pendidikan pemilih yang kita lakukan kepada masyarakat, banyak mengacu pada media sosial, kemudian media daring, kemudian media video, atau kemudian media-media yang memang bisa diakses secara mudah melalui jaringan internet. Sepertinya kita memang perlu melakukan pendidikan pemilih yang memang berdasar dari grassroots lagi. Seperti mungkin turun ke setiap daerah yang memang berpotensi bermasalah, atau kemudian turun ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah melakukan edukasi pendidikan politik atau pendidikan pemilih kepada masyarakat agar mereka memahami situasi nasional itu sekarang seperti apa. Karena kalau misalkan berbasis pada media sosial atau media daring yang bisa ditonton secara instan oleh masyarakat, itu mungkin masyarakat akan berpikir agak sedikit jauh seperti, oh ini pesanan nih, oh ini kelompok tertentu nih. Tapi kalau misalkan kita turun langsung ke masyarakat dengan menjelaskan maksud dan tujuan kita, kemudian latar belakang lembaga masing-masing, itu akan memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat, gerakan masyarakat sipil atau kemudian masyarakat yang memang peduli terhadap proses atau kemudian demokrasi di Indonesia itu memang ada. Dan ini harus melalui grassroots lagi seperti dulu, atau kemudian melalui hal-hal yang pendekatan-pendekatan yang tidak bisa instan di media sosial, karena media sosial kita sekarang ini sudah banyak diisi oleh pembisnis seperti buzzer atau yang lainnya. Karena kalau aku ngelihat temanku juga ada yang jadi buzzer, oh ternyata jadi buzzer itu ada. Ini di media sosial ini ada kooptasi bisnis tersendiri yang memang bisa dilakukan oleh banyak orang, dan itu bisa dilakukan secara masif oleh buzzer ini. Mungkin akun-akun konten-konten kita yang tadinya bersifat mendidik bisa diubah sedemikian rupa seperti konten yang sifatnya buzzer dan kemudian dipublikasikan lagi secara massal. Nah, hal ini memang agak menjadi tantangan kita, maka perlu hal-hal seperti dahulu lagi, kayaknya kita turun lagi ke daerah-daerah, turun lagi ke lapangan, kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan tradisional kepada masyarakat, dengan warung kopi, atau kemudian pendidikan politik yang sifatnya konvensional lagi ya, bukan melalui media sosial lagi. Kayaknya di 2029 sudah mulai ke arah situ nih, kalau misalkan media sosial isinya sudah mulai buzzer semua. Semoga mungkin ya, Mas. Itu intinya kali kita harus keluar dari bubble-bubble kita ini, gitu kan Mas? Iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Bang Anto, kayaknya dia sama akun saya gitu. Oke, jadi pertanyaannya, berdasarkan kajian mitigasi risiko terkait pemilu 2024 yang dilakukan oleh TII, persoalan aturan dan SDM masih menjadi persoalan. Nah, jadi upaya penyelenggara nampaknya juga belum optimal nih, Mas. Mas Aji? Gimana Mas menanggapi ini? Aturan kemudian juga SDM ya? Tadi kayak yang kita obrolin di awal mungkin ya, kayak KPPS yang belum ngerti job desk dan lain-lain gitu. Mungkin solusi ke depannya juga nih Mas untuk memitigasinya gitu. Oke, pertama mungkin memang harus ada perubahan soal Undang-Undang 7 tahun 2017 ini ya.
Karena undang-undang ini sudah dilakukan beberapa kali, misalkan di 2019, kemudian di 2024, memang banyak permasalahan. Sudah waktunya kalau misalkan undang-undang ini tetap digunakan di 2029 dengan turunan aturan hukumnya yang pasti tidak akan jauh berbeda dengan pemilu 2024 ini nantinya, itu juga pasti akan bermasalah. Undang-Undang 7 2017 kita ini nanti akan menjadi bom waktu kalau misalkan tetap digunakan dan tidak ada perubahan khususnya untuk Undang-Undang 7 2017. Baik itu nanti mekanisme soal peraturan turunannya, baik itu lewat PKPU itu ada perubahan, tapi tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap proses pelaksanaan pemilu kita. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan pemerintah kita ke depan untuk adanya revisi Undang-Undang 7 tahun 2017. Beberapa permasalahan yang terjadi di 2019, di 2024, potensi-potensi yang ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu juga harus diperbaiki. Terus kemudian regulasi-regulasi turunan, baik itu khususnya soal PKPU-nya, itu juga harus jelas terhadap undang-undangnya itu sendiri. Misalkan permasalahan regulasi soal keterwakilan perempuan kemarin yang menjadi problematika sampai akhirnya calon anggota legislatif tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan karena ada aturan atau kemudian regulasi yang dibuat oleh PKPU tidak sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Maka regulasi ini juga secara memang harus dirunut dari satu-satu sampai dengan menghasilkan regulasi yang sesuai, dan itu juga masuk kepada regulasi soal undang-undang partai politiknya. Karena kalau misalkan undang-undang 7 tahun 2017-nya sudah kita anggap revisi dan kemudian direvisi, tapi kalau undang-undang partainya juga masih bermasalah, tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, itu juga pasti nanti proses penyelenggaraan pemilu di 2029 nanti juga pasti akan bermasalah. Kemudian soal SDM ini juga penting, karena kita lebih banyak berdiskusi atau kemudian lebih banyak memahami soal permasalahan-permasalahan ini di tingkat RI dan provinsi, tidak banyak sampai dengan SDM di tingkat ad hoc yang secara langsung mereka melakukan kerja-kerja pelaksanaan pemilu pada sisi teknisnya, karena pemahaman substansi dari sisi hak pilih atau kemudian pembuatan TPS dan segala macamnya soal proses pelaksanaan pemilu dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, ini juga menurutku perlu diketahui oleh penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc agar proses kinerja mereka juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangannya. Kalau misalkan mereka hanya bekerja sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari bimbingan teknis, misalkan bimbingan teknis kalau misalkan saya lihat di 2024 ini sangat tidak maksimal sekali. Kenapa? Karena besokannya pemilihan, besokannya 1 hari atau 2 hari besok itu dilaksanakan pemilihan, itu masih banyak yang melaksanakan bimbingan teknis di tingkat kecamatan. Nah, ini artinya kan pas ketika saya tanya, oh ini udah BIMTEK yang keberapa? Nah, ini banyak mas, kita bagi-bagi, ternyata dalam satu kecamatan itu kan banyak penyelenggara pemilunya. Jadi kita bagi-bagi, jadi mereka nggak sanggup juga untuk melakukan bimbingan teknis dengan waktu yang cukup singkat. Akhirnya kemudian SDM di tingkat ad hoc itu juga agak sedikit kesulitan pada hari H proses pemungutan dan penghitungan suara. Maka perlu ada manajemen soal manajemen SDM yang baik, khususnya di tingkat kabupaten kota untuk badan-badan ad hoc dari tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan di tingkat TPS. Itu harus ada manajemen yang sudah canggih lah. Karena kalau misalkan lihat 2024 kemarin itu benar-benar serba mendadak, serba ini besokannya udah mau pemilihan masih baru BIMTEK, ini ternyata, dan di malam itu pada saat itu saya ingat masih disuruh ngisi di salah satu kecamatan, banyak sekali PTPS atau pengawas TPS yang tidak tahu sama sekali soal penggunaan hak pilih, baik itu DPTB sama DPK, itu masih banyak yang tidak mengetahui.
Jadi kebanyakan mungkin PTPS yang duduk di setiap TPS itu, mereka hanya membawa bekal kertas-kertas yang harus mereka isi sesuai dengan yang penting. Jadi target mereka itu adalah kertas ini yang penting saya isi, kertas dan isi kertasnya pun cuma sekedar berapa jumlah DPT, berapa jumlah DPTB, berapa jumlah DPK, kertasnya hanya itu, dan kemudian mereka harus bawa pulang C1 setelah di TPS. Jadi beban yang mereka bawa itu, pikiran teman-teman PTPS itu hanya menyelesaikan tugas, isi formulirnya, habis itu selesai. Nggak peduli proses pelaksanaannya di TPS itu seperti apa, sudah sesuai atau belum. Terus kemudian teman-teman KPPS itu kemarin pada saat BIMTEK, yang wajib hadir adalah ketua KPPS-nya. Ketua KPPS-nya itu kalaupun satu hadir, saya tidak yakin dia benar-benar memahami regulasi atau kemudian teknis dari awal persiapan pembuatan TPS, kemudian persiapan, kemudian pemungutan dan penghitungan. Itu juga saya tidak yakin dia memahami betul dari awal sampai dengan akhir. Belum beban dia harus memberitahukan atau kemudian teknisnya mereka harus sampaikan kepada anggota KPPS lainnya. Nah, ini kan menjadi problem juga, karena memang yang diwajibkan adalah ketua KPPS-nya, yang lain nanti boleh hadir atau boleh tidak hadir pada saat BIMTEK. Jadi nanti tinggal ketua KPPS-nya yang melanjutkan materi-materi ini. Dari sisi SDM menurutku memang sangat berantakan ya, soal pengetahuan teknis teman-teman di TPS. Jadi kalau misalkan kemarin lihat juga agak sedikit bermasalah. Mungkin itu Mbak. Dan saya yakin ada beberapa TPS yang mungkin harusnya PSU, tapi akhirnya tidak PSU karena sama-sama ketidaktahuan dari pengawas TPS dan KPPS-nya. Iya, bahkan saya juga dapat cerita tuh Mas dari temen yang kebetulan dia jadi KPPS. Kebetulan emang ketuanya menurut saya bagus gitu ya, dan anggotanya merasa bahwa BIMTEK yang diberikan sama KPU ini kurang gitu ya, sehingga mereka ngadain BIMTEK sendiri gitu Mas, semacam kayak ketuanya nih sharing knowledge gitulah, tapi mereka ngadain forum sendiri gitu, dan saya kira ya ini bagus gitu kan. Cuman sayangnya emang belum semua ketua KPPS kan punya kesadaran itu gitu masalahnya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih Mas dari Denura_Dewi. Narasi e-vote, apakah kira-kira bisa menjadi untuk sistem yang lebih baik Mas untuk meminimalisir kecurangan gitu. Nah, ini juga menarik nih Mas. Apakah itu justru meminimalisir kecurangan atau makin memperparah gitu Mas kalau kita lihat sekarang si rekap ini? Oke, soal e-vote, sebenarnya kalau misalkan kita pengen e-vote, pasti soal kecurangan pasti akan sedikit terminimalisir ya. Tapi kalau misalkan kita lihat sistem informasinya penyelenggara pemilu sekarang itu juga masih sangat bermasalah, khususnya misalkan soal Sirekap aja sekarang masih sangat bermasalah. Bagaimana kita mau memandang sampai ke e-voting? Terus kemudian harus ada perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017-nya dulu. Karena memang azas pemilu di Indonesia itu luber jurdil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kerahasiaan ini dalam sistem e-voting ini sejauh mana sistem informasinya akan menjamin kerahasiaan masyarakat dalam memilih. Karena kalau misalkan mau e-voting, prosesnya nanti gimana? Apakah nanti kayak model di ATM? Nah, nanti mereka masuknya itu seperti apa? Pasti kan harus ada nama, kemudian data masyarakatnya itu siapa saja yang milih, kemudian apakah perlu KTP dimasukkan ke mesin ATM ya. Memang harus ada sistem yang menjamin kerahasiaan pemilih itu milih siapa. Maka itu baru e-voting, sistem e-voting itu bisa kalau misalkan masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 ini. Karena saya masih membayangkan misalkan e-voting modelnya menggunakan kayak ATM.
pasti kan eh, kita untuk ngevote itu kan jelas. Kalau misalkan di kampus-kampus kan beberapa sudah ada nih e-voting, tapi kan mereka ketahuan dengan apa NIM ya, nomor induk mahasiswanya itu kan ketahuan milih siapa di sistem informasi itu. Dan ketika mereka mau milih itu kan syaratnya ya mereka harus mahasiswa itu dan dibuktikan dengan nomor induk mahasiswanya segala macam. Maka ketika si mahasiswa ini milih salah satu calon tertentu di dalam sistem itu akan ketahuan dia milih siapa. Nah, kalau misalkan di Indonesia menggunakan sistem e-voting tersebut, bagaimana menjamin kerahasiaan masyarakat memilih salah satu pasangan calon tertentu? Ini yang kemudian harus dikaji terlebih dahulu, baik itu soal Undang-Undang 7 tahun 2017-nya, atau mau bagaimana sistem informasinya yang memang bisa menjamin kerahasiaan itu. Itu soal e-voting sejauh ini kenapa belum diterapkan di Indonesia sih Mbak? Oke. Iya, belum lagi permasalahan apa namanya teman-teman kita yang ada di daerah 3T gitu misalnya, Mas, aksesibilitas dan yang lain-lain gitu. Iya, jadi memang uh, aku rasa sih kayaknya memang sulit gitu implementasinya. Nah, terakhir nih mungkin kira-kira rekomendasi apa yang bisa teman-teman JPPR sampaikan gitu ya untuk Bawaslu berarti dalam hal ini terkait dengan pengawasan dan yang lain-lain, sekaligus juga closing statement gitu dari Mas Aji terkait topik kita pada sore hari ini, gitu Mas, silakan. Oke, baik. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Bawaslu adalah Bawaslu mau terlebih dahulu untuk melakukan penindakan, bukan justru kebalikannya. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang Bawaslu ini malah justru mencari pasal yang memperbolehkan terlebih dahulu, bukan pasal yang tidak memperbolehkan. Misal soal apa namanya waktu itu di tahapan sosialisasi yang bagi-bagi duit ada logo gambar partainya. Mereka malah justru menyampaikan pasal yang membolehkan hal tersebut terlebih dahulu atau mencari hal-hal yang memang memperbolehkan hal itu dilakukan dulu. Jadi dari awal Bawaslu mengatakan bahwa oh ini saya tidak bisa menindaklanjuti karena di dalam peraturannya bla 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 akhirnya tidak memenuhi unsur seperti ini. Harusnya mereka sebagai penyelenggara pemilu khususnya dalam hal tupoksi mereka pengawasan, mereka tunjukkan terlebih dahulu apa namanya tugas dan tanggung jawab mereka sebagai lembaga pengawas pemilu. Seperti misalkan, oke, baik, kita tindak lanjuti dulu, panggil orang-orangnya, kemudian kayak bla 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 bla, baru nanti diputuskan bahwa ini tidak melanggar peraturan atau kemudian tidak ditetapkan pelanggaran karena bla 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 bla. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat soal pengawas pemilunya itu sendiri. Terus kemudian apalagi tadi ya? Kalau misalkan Ini Mas, dikatakan oke. Closing statement-nya sebenarnya memang apa soal kampanye itu juga perlu ada kesadaran baik dari sisi masyarakat, kemudian Bawaslu, dan kemudian dari peserta pemilunya, khususnya kepada peserta pemilu. Karena peserta pemilu sekarang kesadaran soal larangan dalam tahapan kampanye itu tidak ada. Mereka malah justru mencari celah apa yang kira-kira hal-hal yang tidak diperbolehkan tapi bisa dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu sudah biasa dilakukan oleh peserta pemilu dan itu adalah kelemahan dari regulasi kita yang memang tidak mencari hal-hal tersebut dan masih ada regulasi atau celah regulasi yang akhirnya dicari oleh peserta pemilu agar bisa melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, tapi akhirnya kemudian diperbolehkan. Ini perlu ada kesadaran dari peserta pemilunya sendiri agar kemudian tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan kemudian bagi kita masyarakat tentu harus mau mengawasi atau kemudian melakukan pemantauan ya dari setiap tahapan atau kemudian kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang memang melanggar atau kemudian merugikan, kita laporkan ke
Bawaslu. Tapi kalau misalkan memang Bawaslunya tidak mau melapor, ya maka apa? Kalau Bawaslunya tidak mau menindak, ya maka apa? Maka itu bisa menjadi salah satu preferensi kita untuk memilih ke depan. Jadi kalau misalkan memang peserta pemilunya itu adalah mereka yang banyak melakukan pelanggaran, maka jangan kemudian kita melanggengkan dia untuk menjadi peserta pemilu terpilih, tapi kita cari mereka peserta pemilu yang lebih baik atau peserta pemilu yang memang tidak banyak atau tidak banyak melakukan pelanggaran dan sadar akan hal itu dampaknya seperti apa terhadap demokrasi Indonesia. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you banget buat Mas Aji udah menyempatkan waktunya gitu ya untuk kita ajak ngobrol dan berbincang terkait dengan pengawasan pemilu secara umum gitu kan, secara keseluruhan dari awal sampai akhir tadi gitu. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton juga saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Policy Talk selanjutnya. Jangan lupa juga untuk cek kerja-kerja TII yang lain. Kita ada di website, ada di www.theindonesianinstitute.com. Oke, terima kasih Mas Haji dan teman-teman semuanya. Siap, terima kasih Mbak Velia. Iya, sampai jumpa lagi semuanya.